One Minute to Better Life. COVID-19 adalah bukti akan keberadaan Tuhan, di mana COVID-19 dapat menghilangkan nyawa orang hanya dalam waktu 2 minggu. Ini adalah bukti mujizat Tuhan masih terjadi. Oke? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jumpa kembali di MDD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan gitu, COVID-19 antara harapan versus iman, kedalaman firman dan tingkatkan iman kita gitu. Jadi COVID-19 itu ya bisa menjadi satu harapan asal ada iman yang kuat, teman-teman. Ada harapan dan ada iman. Nah, ini cerita bagaimana kita mengenal, mengerti kedalaman akan firman Tuhan, dan juga bagaimana kita menaikkan level iman kita gitu. Ini adalah peluang COVID datang dari sisi rohani, teman-teman. Jadi kalau kita melihat secara total, COVID-19 ini datang bisa dipersepsikan dari banyak hal gitu, teman-teman. Jadi kalau kita bicara dari sisi rohani, itu kita ada bicara tubuh, jiwa, sama roh. Jadi kalau kita cross satu-satu, bagaimana COVID-19 dengan tubuh, bagaimana COVID-19 dengan jiwa, dan bagaimana COVID-19 dengan roh gitu. Kalau dari kacamata rohani seperti itu, teman-teman. Kalau dari kacamata dunia kan tidak. Bagaimana COVID-19 di cross versus dengan tubuh, dan COVID-19 versus dengan jiwa. Jangan berhenti itu. Nah, ini saya nanti coba sharingkan, teman-teman. Tapi sebelumnya coba kita simak kitab Matius, teman-teman. Karena saya dapat impresi di kitab Matius, khususnya pasal 9, teman-teman. Kitab Matius pasal 9, ayatnya cuma 2, 28 dan 29. Coba saya bacakan, teman-teman. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Nah, ini ceritanya coba saya bacakan supaya konversinya ke kita. Saya bacakan secara universal, teman-teman. Secara universal bunyinya begini, teman-teman. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kita bahwa Tuhan dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadi mujizat itu, teman-teman, bisa terjadi apabila memang iman kita bekerja, teman-teman. Jadi bagaimana kita mengikuti perintah peraturan Tuhan. Nah, dalam kasus ini kan karena cerita zaman dulu, teman-teman, di perjanjian baru. Jadi akhirnya firman Tuhan itu kan melalui Yesus ucapkan gitu. Jadi Yesus adalah firman yang hidup, seolah-olah begitu, teman-teman. Tapi kalau saat sekarang zamannya kita gitu, yang namanya firman itu kan ada di kitab suci, teman-teman. Jadi kalau kita tidak pernah mengenal, mengerti akan firman Tuhan, berarti kita tidak pernah gitu mendengarkan perintah peraturan Tuhan itu apa gitu. Nggak pernah dengar. Nah, sebenarnya kalau memang kita sudah mengenal, mengerti akan firman Tuhan, teman, apapun yang terjadi saat dulu gitu, zaman dulu, yang namanya mujizat ya bisa terjadi sampai hari ini, teman-teman. Tetap terjadi seperti hari ini gitu. Jadi yang tadi saya katakan, kalau seandainya kita mengenal, mengerti akan firman Tuhan, di sini Tuhan katakan, "Jadilah kepada kita menurut iman kita." Jadi bukan cuma firman aja, teman-teman, yang diperlukan, tapi juga iman gitu. Ya, firman dan iman. Kalau firman sudah ketemu dengan iman, itu pasti terjadi mujizat, teman-teman. Nah, mujizat ini banyak konversinya, teman-teman. Dalam sharing pagi ini saya bicarakan apakah bisa gitu secara rohani COVID disembuhkan, COVID-19 bisa disembuh. Ya bisa-bisa aja, teman-teman. Cuman masalahnya pengenalan, pengertian akan firman Tuhan, dan berapa tinggi level iman kita, ya itu yang dibutuhkan. Ya berapa pengharapan kita kepada Tuhan, bagaimana kita percaya, iman percaya kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya gitu. Ya bisa gitu. Jadi kembali lagi, apabila kita memiliki kedalaman pengenalan, pengertian firman Tuhan, disertai dengan harapan dan juga ada iman terhadap firman tersebut terhadap Tuhan,
ya harusnya COVID juga bisa diatasi teman-teman. Karena zaman itu cerita orang buta pun disembuhkan seperti itu, dan banyak ceritanya, banyak teman-teman, orang kusta, orang buta, orang lumpuh gitu. Itu dengan kita mengenal mengerti akan firman Tuhan dan disertai dengan iman yang timbul di hati kita, yang pasti terjadi mujizat. Nah, cuman untuk dapat mengenal mengerti firman Tuhan dengan benar-benar seperti yang Tuhan inginkan, rancangan kehendaki, memang kita butuh roh Tuhan untuk menghidupkan itu. Kita butuhkan hidupkan roh Tuhan itu. Begitupun soal iman, teman-teman. Iman untuk kita kuat mampu melakukan gitu apa yang firman perintah peraturkan itu, kalau tanpa ada roh Tuhan rasanya juga susah, teman-teman. Untuk melakukan firman Tuhan itu nggak mudah. Jadi memang kuncinya ya harus ada firman, ya harus ada iman. Nah, iman itu timbul karena ada ya roh Tuhan gitu. Roh Tuhan di situ. Jadi ini tiga ini ngait semua, teman-teman. Jadi ada firman, ada iman. Nah, firman dan iman ini butuh roh Tuhan gitu. Kenapa? Karena kita butuh pengertian dari maksud perintah peraturan Tuhan di dalam firman-Nya itu gitu. Kita butuh untuk mampu bisa mengerti itu, ya kita butuh roh Tuhan. Begitupun juga dalam hal melakukan, teman-teman. Untuk berani melakukan firman Tuhan gitu. Itu kalau tanpa ada roh Tuhan terlalu mustahil, terlalu sulit gitu. Jadi memang jadi baik untuk mengenal mengerti firman Tuhan kita butuh roh Tuhan, dan melakukan firman Tuhan pun kita butuh roh Tuhan gitu. Jadi ini dua-duanya butuh ini. Nah, ini kembali yang saya maksud di judul ini kan, COVID-19 antara harapan dan iman. Itu kembali ya masalahnya kedalaman pengenalan pengertian akan firman kita seberapa dalam gitu. Tingginya iman kita percaya kepada Tuhan seberapa tinggi gitu. Nah, ini butuh ini gitu. Nah, ini kurang lebih kan harus ada harapan gitu. Harapan bahwa secara rohani, secara Tuhan dapat menyembuhkan COVID ini, dan secara iman kita percaya bahwa Tuhan bisa. Seperti yang tadi dua orang buta itu ditanya, ya pertanyaannya gampang, simpel banget. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Cuma tanyanya gitu. Nah, pertanyaannya kalau kita balik ke kita, apakah kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukannya gitu? Nah, tinggal terserah kita. Ya, iman kita bagaimana? Nah, cuma pertanyaannya kan apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan gitu? Ya, kembali ke firman lagi gitu. Apa yang dijanjikan oleh firman-firman Tuhan, ya itu yang akan bisa dilakukan oleh Tuhan gitu. Nah, kalau cerita kelanjutannya, jadilah kepadamu menurut imanmu gitu. Nah, ini kan kembali yang tadi saya katakan. Jadi firman itu jelas janji Tuhan gitu, akan tergenapi, akan dapat Tuhan genapi, dapat Tuhan lakukan penggenapan untuk kita janji-janji Tuhan itu apabila memang kita punya iman, teman-teman. Ya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi iman itu butuh apa? Dipelajari, butuh ditingkatkan, teman-teman. Caranya bagaimana meningkatkan iman gitu. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab Matius pasal 9 ayat 28-29, intinya itu. Nah, tapi kalau mungkin supaya bisa lebih jelas, saya coba baca satu perikop aja gitu. Ya, kalau satu perikopnya tetap di kitab Matius pasal 9, teman-teman. Cuman ayatnya 27-31, teman-teman. Itu satu perikop, judulnya Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Nah, kalau dikonversikan ke impresi saya, sama aja, Yesus menyembuhkan COVID-19 gitu untuk kita. Kuncinya kurang lebih sama begitu. Nah, ini saya bacakan, teman-teman, secara universal. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hei anak Daud," gitu. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa Tuhan dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya," gitu. Nah, ini terjadi pembicaraan antara Yesus dengan dua orang buta, teman-teman. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Nah, tadi saya pertegas lagi bahwa selain perintah Tuhan itu kan firman Tuhan, teman-teman. Perintah Tuhan itu firman Tuhan. Jadi kita harus kenal dan mengerti firman Tuhan gitu. Tapi di sini juga dikatakan jadilah kepadamu menurut imanmu. Berarti juga selain firman, perintah, peraturan Tuhan, janji Tuhan itu tetap dibutuhkan juga iman, teman-teman. Iman yang dari kita. Iman adalah percaya kepada Tuhan gitu, percaya kepada Tuhan, kepada firman-firman Tuhannya, bukan kepada
ke jiwa kita, ya pikiran, perasaan, kehendak kita ini bukan, teman-teman. Jadi iman itu adalah percaya kepada Tuhan akan janji-janji Tuhan di firman-Nya gitu. Intinya itu, teman-teman. Jangan sampai dia salah artikan. Banyak orang dunia ya percaya Tuhan, percaya enggak percaya, tapi yang dikehendaki, yang dirancangkan itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendaknya dari si manusianya sendiri, si orangnya gitu. Nah ini kan jadi akhirnya salah. Kalau bukan iman, kalau yang seperti itu, yang lahir dari jiwa sendiri, dari jiwa manusia, itu namanya bukan iman, teman. Itu namanya keyakinan diri gitu, bahwa saya bisa ini, bisa itu gitu. Pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya seperti itu. Itu namanya kan jiwa kita, berarti itu keyakinan. Tapi kalau iman bukan, teman. Iman itu adalah sesuatu yang terjadi karena janji-janji Tuhan gitu di dalam firman-Nya. Jadi iman itu pasti mengait dengan firman itu. Tidak mungkin ada iman itu bisa menggenapi sesuatu tanpa ada perjanjian firman, itu nggak mungkin gitu. Jadi pasti ada dalam lingkup firman itu. Nah ini makanya saya garis bawain kan, bahwa kalau kita beriman itu ya berarti kita mesti mengimani apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya gitu, apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Setelah itu nanti kita masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Jadi kaitannya selalu iman itu dengan firman Tuhan. Tidak mungkin iman itu dengan keyakinan kita. Hanya jiwa kita yang bisa menimbulkan keyakinan kita. Nanti saya sharingkan teman-teman setelah ini gitu. Nah ini saya bacakan biar habis. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu gitu. Nah, padahal Yesus katakan bahwa mujizat yang terjadi karena Tuhan bisa menyembuhkan mata 2 orang buta itu nggak perlu disiar-siarkan kemana-mana. Tapi pengalaman saya dan sharing dan firman katakan gitu, apabila orang sudah mengalami mujizat Tuhan, tidak mungkin orang itu bisa membendung, tidak mungkin orang itu tidak bercerita gitu, tidak mungkin orang itu bersaksi akan mujizat Tuhan. Pasti nggak mungkin gitu, pasti akan cerita gitu, yang menceritakan apa yang terjadi dalam hidup dia yang berkaitan dengan Tuhan itu. Jadi meskipun Tuhan melarang, firman melarang untuk kita menyiarkan memberitakan kesaksian apa yang terjadi mujizat di dalam hidup kita, tapi tetap pada prinsipnya nggak mungkin bisa ditahan, teman-teman. Jadi keagungan, kemasyuran Tuhan itu memang nyata, teman-teman, nggak bisa terhalangi apapun juga ya, yang nyata akan bisa nyampe ke orang-orang banyak gitu, ke sesama kita. Ini saya udah bacakan habis, teman-teman, dari kitab Matius pasal 9 ya, baik yang sepenggal 28-29 ayatnya, dan satu perikrop berarti ayat 27 sampai 31 saya udah bacakan semua. Dan coba saya masuk ke dalam sharing apa yang saya alami, teman-teman, pada tahun 2017 juga, teman-teman. COVID-19 dapat terjadi ini, jadi saya konversikan apa yang saya alamin di tahun 2017, teman-teman. Itu kan bicara harapan dan iman gitu. Harapan kepada Tuhan, iman kepada Tuhan itu. Nah ini terjadi tahun 2020, berarti cerita COVID nih yang lagi cerita hot-hotnya, berita hotnya kan COVID-19, teman-teman. COVID-19 terjadi dapat terjadi karena bencana, bisa gitu, karena bencana, karena alam gitu, karena bencana alam itu bisa, atau bisa juga karena bencana karena perbuatan manusia, teman-teman. Jadi COVID ini bisa timbul, itu bisa macam-macam persepsinya, teman-teman. Yang tapi kalau kita garis bawahi bagi 2 gitu, ya satu karena memang bencana alam gitu, memang ini terjadi dari sananya, memang terjadi seperti ini gitu. Nah tapi bisa juga karena kesalahan manusia gitu, human error gitu. Jadi timbul bencana karena manusia gitu. Yang jelas kedua bencana terkait dengan pertanyaan, apakah Tuhan bisa kendalikan COVID gitu, bahkan apakah Tuhan bisa datangkan COVID gitu. Nah ini yang kita, kalau bicara dari sisi rohani, kita akan dilanjutkan seperti itu, teman-teman. Tidak bicara cuman COVID-19 bisa ada, bagaimana ya, apakah memang karena alamnya yang membuat COVID-19 atau memang manusia ada yang salah gitu ya sehingga timbul COVID-19. Tapi pengen itu karena bencana alam, karena itu pengen bencana karena manusia. Pertanyaannya, apakah Tuhan terlibat gitu ya? Tuhan tahu bahwa COVID itu akan ada gitu, akan pandemi COVID-19 itu di seluruh dunia loh, teman-teman, akan ada gitu. Apa Tuhan tahu? Apa Tuhan bisa kendalikan COVID gitu?
Apa Tuhan memang datangkan COVID gitu. Ini kalau dari sisi rohani akan membahas juga, jadi ada tambahan teman-teman, bukan karena bencana alam atau karena bencana oleh manusia, tapi bisa juga karena Tuhan gitu. Jadi ada tiga kan. Kalau kita bicara rohani jadi ada tiga, ada unsur roh yang dilibatkan gitu. Tapi kalau cerita kalau bukan rohani kan cuman bolak-balik kan urusannya kan cuman tubuh jiwa, cuman kisarannya kan itu terus gitu. Nah teman, kalau hari ini saya sharingkan berarti kan yang kaitannya dengan roh gitu, bahwa apa Tuhan bisa gitu mendatangkan COVID. Ya untuk apa ya? Pasti untuk kebenaran, untuk kebaikan dan kebenaran itu. Cuman kita belum merasakan itu gitu teman. Nah, pandemi COVID-19 sudah menjadi masalah dunia, di mana timbul banyak pemikiran-pemikiran dan perasaan-perasaan serta kehendak-kehendak untuk mengatasi jika kita sadar untuk mengatasi gitu. Jadi banyak sekali usaha dari seluruh dunia untuk bagaimana berpikir, bagaimana merasakan, bagaimana bertindak gitu, kehendak-kehendak ya untuk ngatasin COVID-19 itu gitu, untuk mengatasinya gitu. Nah, jika kita sadari COVID-19 tersebut ya kita mau arahkan dari jiwa seperti pikiran serta perasaan dan kehendak kita ke tubuh atau roh gitu. Nah ini kaitannya gitu yang tadi saya katakan sebelumnya, bahwa COVID-19 itu sangat tergantung teman-teman, bisa diarahkan dari dua sisi gitu. Kalau kita bicara ada tubuh, jiwa, roh gitu, yang namanya manusia itu kan pada umumnya gitu kan, pikiran, perasaan, dan kehendak itu kan timbulnya dari jiwa teman-teman. Berarti jiwa itu adalah yang berpikir, yang berasa, dan yang berkehendak gitu. Jadi akhirnya jiwa itu mau lari kemana? Maksudnya gitu loh teman-teman. Jiwa itu akan lari ke tubuh atau jiwa itu akan lari ke roh gitu. Pasti dua itu gitu. Nah ini kalau bagi orang yang memang menghidupkan rohani gitu. Jadi ada dua pilihan. Tapi kalau bicara orang dunia kan jiwanya cuma ke tubuh teman-teman. Bukan ke roh gitu, karena orang dunia kurang mengenal dunia roh gitu. Jadi pasti larinya jiwa ke tubuh, bukan jiwa ke roh. Tapi saya perlu pagi ini ingatkan bahwa sebenarnya gitu, kalau bicara secara rohani bisa ada dua, bisa jiwa itu lari ke tubuh, bisa juga jiwa itu lari ke roh gitu. Jika COVID-19 diarahkan dari jiwa kepada tubuh, maka kita akan terus berjuang untuk mengatasi dari pencegahan, dari pencegahan penularan dan meningkatkan daya tubuh kita sendiri gitu, serta menantikan vaksinasi dan obat-obat yang bisa mengatasi bahkan menyembuhkan penyakit karena COVID tersebut gitu. Jadi kalau kita bicara jiwa ke tubuh, pasti dunia sedang lakukan itu teman-teman. Ya, bagaimana ceritanya mencegah, misalnya ada 3M gitu kan, ya, bagaimana mencuci tangan, bagaimana menjaga jarak, bagaimana pakai masker gitu. Nanti sekarang bukan 3M tapi ada 5M lagi teman-teman gitu. Itu kan bentuk-bentuk penjagaan penularan gitu. Nah, begitu juga saran-saran banyak sekali gitu, bahwa ya COVID itu kan, yang bisa menghindari COVID itu kan diri kita sendiri, kesehatan diri kita sendiri, kebugaran diri kita sendiri. Jadi kita mesti sehat, kita mesti makan vitamin, kita mesti olahraga, kita mesti cukup tidur, kita mesti kena matahari dan segala macam gitu. Itu kan dari sisi bagaimana mengantisipasi dari kekuatan tubuh kita gitu. Nah yang ketiganya kan si ahli-ahli kan sedang mencari nih vaksinnya apa. Vaksin itu berikan untuk mengatasi COVID-19 sementara untuk daya tahan kita kuat itu divaksin gitu. Nah ini kan sudah mulai terjadi nih tahun 2021 ini sudah 2021 ini sudah mulai terjadi teman-teman. Ya vaksinnya udah mulai di Indonesia pun sudah mulai ngalamin divaksin gitu. Nah ini sudah mulai, tapi kan sebenarnya obatnya belum ketemu teman-teman. Obat-obat COVID-19 apa ini belum ketemu. Jadi baru bicara vaksin untuk menjaga aja gitu, untuk menjaga bagaimana COVID ini bisa lebih teratasi gitu. Nah itu kalau bicara COVID-19 dari sisi jiwa ke arah tubuh gitu. Nah jika COVID-19 ini diarahkan dari jiwa kepada roh gitu, ini ceritanya lain lagi teman-teman. Maka pandemi COVID-19 dapat membuat kita benar-benar tergugah untuk andalkan Tuhan gitu. Ya, ada di firman Matius pasal 9 ayat 28-29 tadi, yang tadi cerita orang buta 2 orang itu gitu loh. Ya, di mana Tuhan katakan percayakah kita jika Tuhan mampu mengatasi semua permasalahan kita, tidak terkecuali dengan COVID-19 ini gitu. Jadi kalau kita lebarkan pertanyaan Yesus gitu untuk kita,
dan terkait dengan masalah kita dan COVID-19 juga, ya akan melebar jadi begitu teman-teman. Ya akan pertanyaannya yang tadinya cuma bertanya, percayakah kita bahwa Tuhan dapat melakukannya? Melakukan apa? Ya melakukan mengatasi masalah-masalah kita dan mengatasi COVID gitu, COVID-19. Ya bagaimana caranya mengatasi COVID-19? Dan kita masalahnya Tuhan tanya kita percaya enggak gitu. Kitanya percaya enggak gitu. Kalau dari sisi rohani loh, dari sisi jiwa dibawa ke alam kepada roh, ya akan ada pertanyaan begitu. Ya, apakah kita percaya gitu bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dari COVID, mengatasi COVID gitu. Itu tinggal kita jawab masing-masing gitu. Nah, setelah itu kalaupun dijawab di sini kan, lalu Yesus menjawab mata mereka sambil berkata, jadilah kepada kita menurut iman kita. Nah, pertanyaannya, kalau memang kita sudah percaya bahwa Tuhan bisa mengatasi COVID untuk kita, dan pertanyaannya, apakah kita punya iman gitu? Apakah kita cukup iman untuk benar-benar percaya loh teman-teman, bukan cuma di mulut saja gitu. Karena iman itu bekerja bukan di mulut, iman itu bekerja di roh gitu. Di dalam kita, bukan di tubuh kita. Jadi iman itu pasti kerjanya bukan di tubuh kita, bukan di jiwa kita, tapi iman itu bekerja di area roh kita gitu. Nah, roh kita yang beriman bahwa saya percaya bahwa Tuhan bisa mengatasi COVID untuk saya gitu. Nah, itu ya pasti Tuhan bisa sembuhkan. Jadi di kitab Matius pasal 9 ayat 28-29 itu coba kita konversikan ke dalam kita dan COVID, ya akan timbul pertanyaan begitu. Pertama, apakah kita percaya bahwa Tuhan bisa mengatasi COVID untuk kita, itu pertama. Kedua, apakah kita punya iman itu bahwa Tuhan bisa mengatasi COVID untuk kita? Itu kembali ke kita semua, dua-duanya teman. Nah, ini yang saya perlu sampaikan pagi ini, bahwa ini cara solusi di luar antisipasi dunia umumnya gitu ya, dari jiwa ke tubuh. Kalau dari jiwa ke tubuh rasanya kita diem aja juga beritanya masuk terus, tiap hari juga ada berita gitu, urusan bagaimana ngatasin jiwa ke tubuh gitu. Tapi kalau jiwa ke roh, nah ini yang nggak banyak gitu. Nah, ini yang saya perlu ingatkan, bahwa ada solusi dari jiwa ke roh untuk mengatasi COVID, ya caranya begitu. Ya, apakah kita percaya bahwa Tuhan bisa mengatasi COVID, dan apakah kita beriman gitu bahwa kita beriman bahwa Tuhan memang bisa, bukan cuma sekedar percaya saja, bukan cuma percaya Tuhan bisa mengatasi COVID, bukan cuma cukup itu. Tapi itu kan baru di mulut teman, baru ucapan di mulut. Tapi kalau bicara udah pertanyaan kedua, jadilah kepada kita menurut iman kita, itu bukan di mulut loh. Itu iman itu ada di dalam hati kita, di dalam jiwa dan roh, tapi sisinya ke roh gitu yang lebih tepatnya, bukan jiwa, ada di roh kita. Nah, ini kalau kita benar-benar kita percaya Tuhan secara perkataan, secara firman, dan kita juga percaya kita beriman bahwa Tuhan bisa mengatasi COVID dari roh kita gitu, ya rasanya ya bisa terjadi, benar. Mudah sekali bagi Tuhan mengatasi COVID gitu. Nah, dari sisi rohani adalah mungkin jika COVID didatangkan bagi kita agar kita jadi mau mengenal Tuhan, serta mampu mengerti dan mampu lakukan firman Tuhan dengan hidupkan roh Tuhan, sehingga kita untuk untuk dalam rancangan dan kehendak. Jadi kita masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan yang Tuhan wacanakan gitu. Jadi bisa saja maksudnya gini teman. Jadi banyak firman yang lain katakan itu bahwa Tuhan itu bisa mendatangkan masalah, termasuk Tuhan juga bisa mendatangkan pandemi COVID-19 ini gitu. Dan tujuannya apa teman? Ya karena Tuhan ingin COVID-19 ini adalah sebagai satu cara, satu alat gitu untuk kita berubah teman. Berubah ya, makin percaya Tuhan, makin mengimani Tuhan gitu, dengan cara ya mencarikan bagaimana mencari kedalaman akan pengertian akan firman Tuhan, dan bagaimana caranya meningkatkan iman kita dengan cara yaitu menghidupkan roh Tuhan di dalam kita untuk mampu bisa melakukan firman Tuhan tersebut gitu. Nah, salah satu cara itu kan dengan cara pandemi COVID didatangkan. Ya, bukan cuma sekedar diizinkan, dibiarkan terjadi, tapi bisa juga teman-teman Tuhan datangkan COVID ini ya demi kita gitu, demi kebaikan kita, demi kebenaran kita, supaya kita bisa benar-benar gara-gara pandemi COVID-19 ini yang aneh gitu kan, penyakitnya kan aneh sekali, baru gitu untuk dunia kan, ini hal baru. Nah, ini yang
yang benar-benar bisa menggugah orang-orang untuk bangun bahwa iya ya, kita butuh Tuhan gitu. Kita harus percaya Tuhan bukan di mulut saja, tapi kita harus percaya Tuhan dari hati kita, dari roh kita gitu. Nah, sehingga bagaimana caranya ini bisa terjadi ya yang tadi gitu. Jadi berarti kita harus benar-benar percaya Tuhan, dan kita mau mengenal Tuhan dengan firman-firmannya kita kenali. Setelah kita kenal firmannya, kita harus mengerti firmannya, teman-teman. Firmannya harus dimengerti, dan setelah firmannya dimengerti, ya kita harus mampu melakukannya gitu. Karena buat Tuhan, beriman itu adalah melakukan firmannya, bukan cuma ucapan percaya dan disebut beriman, kan tidak. Beriman itu adalah melakukan firman Tuhan itu. Bagaimana kita punya keberanian melakukan firman Tuhan. Nah, untuk bisa percaya Tuhan, untuk bisa mengenal, bisa mengerti, bisa melakukan firman Tuhan, itu tidak jauh-jauh kita butuh roh Tuhan itu untuk membantu kita menguatkan itu semua, sehingga kita masuk, teman-teman, ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Kita masuk ke dalam wacana yang Tuhan buat untuk kita. Apa sih? Ya sepintas ya pasti larinya tidak jauh-jauh. Prioritas satunya adalah bagaimana kita mendapatkan keselamatan di akhirat gitu. Ya jangan sampai keselamatan akhirat, dan Tuhan janji juga tambahan di dunia loh. Jadi ada juga kesusahan duniawi, tapi pengertian kesusahan duniawi ini pasti akan berubah gitu untuk kita setelah kita mengenal keselamatan akhirat gitu. Itu satu. Kedua, Tuhan minta, saya ulang sekali lagi gitu, Tuhan minta itu bukan cuma kita melakukan firman saja, tapi bisa nggak kita mengajarkan firman gitu. Nah, saya sering kali sharing, ingatkan kan bahwa kita ini punya tugas, teman-teman. Bukan cuma bagaimana menyelamatkan diri kita sendiri sampai ke alam akhirat, masuk ke dalam surga, tapi kita punya tugas menjadi alat Tuhan, bagaimana mengajarkan orang lain untuk bisa mendapatkan keselamatan yang sama, untuk bisa masuk ke dalam surga gitu. Tuhan ingin seperti itu. Nah, cuman kan kembali lagi, kalau kita punya talenta mentor rohani, ya kita bisa mengajarkan soal teori-teori rohani kan. Tapi kalau kita bukan mentor rohani gitu, talenta kita bukan ke arah pengajaran rohani, ya kita cuma bisa menyaksikan aja apa yang terjadi dalam hidup kita, ya seperti ini gitu. Nah, ini yang kita mesti tularkan, beritakan ke sesama kita, agar sesama kita juga mengalami seperti kita gitu. Supaya yang Tuhan maksud, bagaimana kita pertama harus melakukan firman Tuhan, dan selanjutnya kita harus mengajar firman Tuhan, bisa terjadi, teman-teman. Nah, apabila ini terjadi, berarti kita tidak egois memikirkan keselamatan hanya diri sendiri, tapi kita juga memikirkan keselamatan untuk orang banyak, teman-teman, untuk sesama gitu. Ya semampu kita gitu, karena memang talenta kita sebagai tubuhnya Tuhan kan, soalnya kan fungsinya beda-beda gitu. Ada yang jadi tangan, ada yang cuma jadi jari gitu. Jadi ukurannya, kalau buat ukuran rohani, buat ukuran surga kan, kalau ada satu jiwa bisa terselamatkan aja juga seisi surga bertepuk tangan, bersuka cita gitu. Itu ukurannya kan, satu jiwa diselamatkan seperti itu. Tapi kalau kita mampu bisa lebih dari satu jiwa kan lebih bagus, teman-teman. Ya, jadi kalau memang kita bisa punya kemampuan kita, apalagi kalau kita mengalami sukses dunia dengan cara positif gitu. Kita sudah mendapatkan sukses duniawi, tapi kita juga sudah dapat perubahan dalam pola pikir kita gitu. Jadi kita udah lebih mengenal akan keselamatan akhirat. Akhirnya kesuksesan duniawi itu akan kita pakai untuk semakin banyak menyelamatkan sesama kita, menyelamatkan orang. Tapi kalau kita kurang sukses duniawi kan juga nyelamatnya susah, teman-teman. Karena keselamatan akhirat ini juga dalam dunia ini nggak bisa dipungkiri butuh dana gitu, butuh budget ya, untuk transportasi, untuk ini, untuk itu. Tuhan pasti akan sediakan ini ya dengan cara bagaimana membuat kita sukses duniawi gitu. Nah, cuma kalau zaman dulu sebelum kita mengenal Tuhan kan, sukses duniawi itu kan dipakai untuk keperluan kita gitu. Jadi untuk foya-foya, untuk pemenuhan nafsu daging kita gitu. Kita benar-benar mencari harta, tidak berhenti-berhenti, kita lupa daratan, segala macam cara dilakukan untuk tahta kita naik gitu. Tapi setelah kita mengerti akan kebenaran Tuhan kan beda, teman-teman. Jadi sukses duniawi itu adalah sebagai tambahan yang dari Tuhan, bukan karena perjuangan kita mati-matian untuk mendapatkan sukses duniawi, tapi kesuksesan duniawi itu adalah memang janji Tuhan itu. Tuhan akan tambahan, seperti di itu kan, teman-teman, di kitab Matius yang cerita Matius 6 pasal 33 ayat 33 bahwa cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain akan ditambahkan gitu. Maka yang lain akan ditambahkan, ya maksudnya kan gitu, teman. Jadi setelah kita mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, ya pasti logikanya Tuhan akan genapi
janji kesuksesan dunia buat kita gitu, tambahan itu. Karena dalam arti kata tambahan di sini nyambung ke ayat sebelumnya adalah bicara tambahan ini bicara dari sisi makanan, dari makan, dari sisi minum, dan dari sisi pakaian. Jadi kebutuhan hidup duniawi, teman-teman. Jadi Tuhan bukan nggak tahu bahwa kita di dunia butuh ini, dan waktu kita menjadi alat Tuhan pun kita butuh ini, teman-teman. Bukan tidak butuh ini, butuh ini gitu. Jadi Tuhan tahu itu. Nah, cuman kita hidup sudah bukan prioritinya itu kesuksesan duniawi, teman-teman. Kita hidup prioritinya adalah keselamatan akhirat. Dan perjuangan kesuksesan duniawi itu bukan tidak perlu harus kita nguyong-nguyong berdarah-darah kayak orang dunia cari gitu. Karena itu janji Tuhan gitu. Ya maka yang lain akan ditambahkan. Nah, ditambahkan itu maksudnya kesuksesan duniawinya. Di pengertian saya seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin kalau kita sudah benar-benar kita lebih dalam mengenal-mengerti akan firman Tuhan, logikanya kita hidup itu akhirnya begitu, teman. Tetap prioriti kita hidup nomor satu ya untuk keselamatan akhirat gitu. Bagaimana kita bicara, kita melakukan firman Tuhan tiap hari loh, tiap saat gitu. Nah, adapun tambahan itu ya Tuhan pasti akan jalankan gitu. Bentuknya gimana kita nggak ngerti gitu. Ya cara Tuhan kan ajaib gitu, mustahil bagi kita, yaitu cara Tuhan. Nah, ini yang terakhir, teman-teman, COVID-19 adalah bukti akan keberadaan Tuhan, di mana COVID-19 adalah penyakit yang hilangkan nyawa orang hanya dalam waktu 2 minggu. COVID-19 bisa jadi bukti bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai saat ini, teman-teman. Jadi maksud saya gini, teman-teman, kalau cerita penyakit gitu ya, ada penyakit kanker, ada penyakit ini itu gitu, di luar kecelakaan tabrakan gitu, teman-teman. Kalau bicara penyakit, kalau tabrakan bukan penyakit, kan memang tabrakan kecelakaan itu. Ini kalau bicara penyakit gitu, kayaknya tidak ada loh penyakit itu yang hanya sehat atau 2 minggu ketemu udah meninggal gitu. Hanya COVID aja, teman-teman. COVID ini yang bisa membuat situasi kondisi orang sehat dalam 2 minggu terus bisa meninggal gitu, tanpa mengalami apa-apa, tahu-tahu kayak gitu mati gitu tuh. Nah, ini kalau buat saya apa ya? COVID-19 itu kan mujizat gitu. Mujizat dalam bentuk, kok bisa-bisanya sih? Kalau mujizat kan teman-teman jangan artikan positif terus gitu. Mujizat itu kan artinya kan satu hal yang irasional gitu kan, namanya mujizat. Kalau rasional bukan mujizat karena bisa dihitung kan. Ya, karena mujizat itu karena irasional. Nah, COVID ini maksudnya, COVID-19 itu bisa membuat nyawa orang hilang hanya dalam waktu 2 minggu. Buat saya itu mujizat gitu. Rasanya buat teman-teman juga mujizat, buat dokter juga mujizat. Selama ini tidak ada kok penyakit di luar tabrakan yang bisa sehat dalam waktu 2 minggu meninggal gitu. Kayaknya nggak ada, cuman COVID aja. Nah, ini saya bilang ini mujizat karena irasional gitu, nggak masuk akal. Ini mustahil dari sisi rasional. Nah, mujizat ini, teman-teman, adalah COVID-19 adalah mujizat yang Tuhan buktikan bahwa Tuhan itu masih ada gitu. Ya, itu buktinya bisa membuat orang kehilangan nyawa hanya dalam waktu 2 minggu. Bukan Tuhan ada. Nah, sebaliknya, teman-teman, apabila kita percaya Tuhan ada gitu, yang seperti kembali yang tadi kitab Matius 9 pasal 9 ayat 28 tanyakan, 29 juga tanyakan, apa kita percaya gitu bahwa Tuhan ada? Apa kita percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan COVID-19? Itu tergantung kita gitu. Sama, teman-teman. Ya, tapi yang jelas Tuhan bisa ciptakan COVID-19 yang bisa menghilangkan nyawa orang hanya dalam waktu 2 minggu. Sebelumnya nggak ada kok. Semua penyakit itu nggak mungkin 2 minggu gitu. Kanker ya paling bulanan, tahunan gitu. Ya apalagi bisa teratasi pelan-pelan, bisa teratasi gitu. Apa jantung bisa diring, bisa segala macam. COVID nggak ada, belum ada obatnya, teman-teman. Ya kalau begitu kena COVID itu yang kena beneran itu 2 minggu udah hilang nyawa gitu, udah meninggal. Nah, ini menurut saya ini mujizat ini sama, teman-teman. Kalau memang ini mujizat, sebenarnya kan tinggal dibalikan aja. Apakah kita percaya kalau kita bicara kitab Matius 9 ayat 28, apakah kita percaya gitu bahwa Tuhan bisa mengatasi COVID? Nah, kalau memang kita percaya, jangan di mulut aja dong. Ya, di ayat 29 dipertajam. Ya, kita mesti beriman gitu. Kita mesti beriman bahwa memang Tuhan bisa. Nah, kalau kita beriman Tuhan bisa, kembali lagi, beriman itu bukan keyakinan kita, bukan jiwa kita, bukan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Beriman itu adalah pasti kaitan dengan firman itu. Ada nggak perintah Tuhan itu di firmannya bahwa COVID itu bisa diatasi gitu? Gitu. Nah, kita mesti mengerti dulu akan firman Tuhannya ada nggak. Kalau memang firman Tuhan ada dan kita imani, teman-teman, ya pasti terjadi pengatasan COVID tersebut gitu, terjadi penyembuhan COVID tersebut. Pasti terjadi begitu kalau dari sisi rohani gitu. Kenapa? Ya karena kembali lagi COVID
19 dalam waktu 2 minggu sudah bisa menghilangkan nyawa orang. Nah harusnya Tuhan juga bisa mengatasi COVID-19 gitu. Sama aja dengan cara ya mujizat tadi gitu. Ya Tuhan akan melakukan mujizat. Asal mujizat itu lahir, asal kata Tuhan, ya kita memang percaya Tuhan mampu melakukan firman Tuhan. Dan kita percaya, kita beriman bahwa memang itu terjadi dari kita. Kalau percaya itu boleh diucapkan dari mulut, dari tubuh kita gitu. Tapi kalau kita beriman itu kan dari roh kita, bukan dari tubuh kita gitu. Yang mengucapkan itu dari roh kita gitu, di dalam kita. Nah ini makanya kembali lagi tergantung ininya teman-teman, tergantung jiwa ini mau menyelesaikan memandang COVID ini mau dari sisi mana? Mau dari sisi jiwa ke arah tubuh atau jiwa ke arah roh gitu. Cuma ya kalau jiwa ke arah tubuh rasanya pemerintah udah mati-matian berjuang, ngapain kita mesti ikut-ikut gitu. Tapi kalau bicara jiwa ke roh, nah itu urusannya pribadi kita gitu. Ya kita bisa belajar dengan si COVID ini, mana kita bisa belajar bagaimana bisa lebih dekat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa lebih bisa merasakan keberadaan Tuhan itu nyata gitu dalam hidup kita gitu. Nah kita juga akhirnya dengan COVID itu jadi berubah untuk belajar mau lebih mengenal, lebih mengerti akan firman Tuhan, berani coba mempraktekkan melakukan firman Tuhan. Ya itu plus poinnya COVID-19 dari sisi rohani seperti itu teman. Mudah-mudahan sharing ini bisa berguna teman-teman. Jadi saya balikin lagi bahwa COVID-19 itu antara harapan dan iman gitu. Harapan itu berarti kan bagaimana Tuhan bisa mengatasi COVID-19 untuk kita, dan iman itu ya kita butuh iman gitu. Ya kita butuh iman. Kalau iman itu yang tadi dikatakan butuh firman, kita pengertian firman, dan kita butuh benar-benar gitu melakukan apa yang perintah di dalam firman tersebut, peraturan dalam firman tersebut gitu. Nah itu namanya iman gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup gitu. See you, bye bye.